Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolis dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah regulasi tentang desa dan proyeksi pembangunan desa. Pada sejarah regulasi tentang desa dan proyeksi pembangunan desa itu, di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam garis besar, perkembangan regulasi tentang desa serta proyeksi pembangunan desa ke depan, pertama itu pada masa kolonial. Pada masa kolonial itu, desa atau yang dikenal sebagai desa sudah diatur dalam sistem pemerintahan tradisional. Desa memiliki peran sebagai unit terendah dari pemerintahan kolonial dengan struktur kepemimpinan yang diakui oleh pemerintah kolonial untuk mempermudah pengawasan dan pengumpulan pajak. Kemudian, pada masa Orde Lama, pada 1945 sampai 1966, pasca kemerdekaan, regulasi tentang desa mulai dibahas lebih serius. Pada masa itu, desa masih diatur dengan kebijakan tradisional. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah itu mulai memberikan pengakuan kepada desa sebagai unit pemerintahan lokal, meskipun peran dan kewenangannya masih sangat terbatas. Dan kemudian itu di masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru itu, desa mulai diatur lebih formal. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapus sistem pemerintahan desa tradisional dan menggantinya dengan sistem yang seragam di seluruh Indonesia. Sistem ini menekankan kontrol pemerintahan pusat dan mengurangi otonomi desa. Nah, kemudian itu di masa reformasi pada 1998. Masa reformasi itu membawa perubahan besar dalam pengaturan desa. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengelola urusan lokalnya. Hal ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah yang memperkuat peran desa dan pembangunannya. Nah, kemudian puncak regulasi desa terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam hal pengelolaan anggaran, perencanaan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang dana, yaitu alokasi anggaran dari APBN yang langsung diberikan desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang terakhir itu, proyeksi pembangunan desa di masa depan dengan adanya regulasi terbaru dan dukungan anggaran mulai dari dana desa, pembangunan desa diproyeksikan akan semakin pesat, terutama dalam hal infrastruktur dan pembangunan jalan, terus irigasi dan fasilitas umum akan terus diperkuat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, kemudian itu dalam pemberdayaan ekonomi, desa diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, pertanian dan peristiwa digitalisasi desa dan pembangunan jaringan internet dan teknologi informasi akan mendorong desa menuju transformasi digital sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih cepat. Nah, dalam pemberdayaan sosial itu dapat program kesehatan dan pendidikan di desa akan terus didorong agar kesenjangan antara desa dan kota dapat dikurangi. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan,
di desa itu akan diarahkan untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, mengingat banyak desa yang kaya akan sumber daya alam. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan di desa-desa itu serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian rasional. Maka dari itu, dari masyarakat itu harus membangun bagaimana untuk kedepannya itu di desa-desa agar perekonomian itu makin bertumbuh secara berlahan. Mungkin itu saja dari pembahasan tentang sejarah regulasi tentang desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.